Barita Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Hardo Minggu 29 bulan 6 tahun 2025 jam 6 sore. Sore baik parjamaat semua, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon mau bilang selamat datang par ina ama basudara anana semua di ibadah ini. Khusus para yang baru pernah datang, iko ibadah di Gereja Maranatha, katong tarima ina ama basudara anana deng sanang hati. Katong mau bilang dan banyak perjamaat yang sutaru perhatian dan topang pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Katong jua mau bilang selamat perjamaat yang punghar jadi, har kaweng, dan har bae laeng dalam minggu ini. Katong sombayang, Tuhan selalu kas antua pemberkat pono-pono. Jamaat, katong minta jamaat dong partarukira barita pelayanan oras ini. Jamaat pung kolekta yang katong tarima hardo minggu tanggal 22 bulan 6 tahun 2025 jam 9 pagi akan pun jumlah Rp6.780.000. Syukur akan pun jumlah Rp1.223.000. Persepuluhan akan pun jumlah Rp210.000. Dan sarana fisik akan pun jumlah Rp865.000. Lalu kolekta hardo minggu tanggal 22 bulan 6 tahun 2025 jam 6 sore akan pun jumlah Rp5.836.000. Syukur akan pun jumlah Rp307.000. Persepuluhan akan pun jumlah Rp610.000. Dan sarana fisik akan pun jumlah Rp654.000. Ibadah hardo minggu tanggal 29 bulan 6 tahun 2025 jam 9 pagi dan jam 6 sore itu ada perhaliran parkatong siap diri masuk gereja besar tanggal 6 bulan 7 tahun 2025. Ibadah perjamuan kudus ada atau gereja besar hardo minggu tanggal 6 bulan 7 tahun 2025 akan cuma sekali saja di jam 9 pagi. Sedangkan jam 6 sore itu ibadah minggu pertama. Ibadah oras ini yang layani akan Ina Pandita Olanoya Subagio. Majelis jamaat yang pun tugas layani itu Majelis Jamaat GPM Silo. Tuhan pengajaran baca dari Lukas 19 ayat 1 sampai laste ayat 10. Tata ibadah yang katong pakai oras ini, tata ibadah bahasa Melayu Ambon. Yang nanti isi nyanyian pujian dalam ibadah ini, Hengki Lenansera dan Glorifying God Vocal Group. Jamaat, nanti pas Kampingjang 3, jamaat berdiri, lama nyanyi lagu nyanyian jamaat GPM nomor 36 ayat 1 dan 2 dan nyanyian jamaat GPM nomor 40. Nyanyian laste, perpegang tangan satu dan yang lain, jamaat menyanyi nyanyian jamaat GPM nomor 290. Jamaat, nanti ibadah ini akan laste, ada pegang tangan deng Ina Pandita deng majelis di pintu keluar. Tagal itu, jamaat tunggu antua dong berdiri di pintu keluar dulu, baru jamaat ikut. Sampai di situ barita dari Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Katong mau bilang dan ke banyak lain jamaat sudengar deng tarukira barita yang katong bilang. Laste, jamaat pung salamat somba tete manis, antua kas berkat pono-pono par katong semua. Shalom. Ambon
29 bulan 6 tahun 2025. Majelis Pekerja Klasis KPM Kota Ambon. Ama Pandita R. Kumahu MTH Ketua, Ama Pandita M. Takaria MSI Sekretaris. Mari jemaat, katong mulai. Dengan nama Allah Bapa, Antua pung Ana Yesus Kristus, dengan Antua pung Roh. Beta minta biar Tuhan Allah kasih damai pada saudara jemaat dong semua. Jemaat, mari angkat suara besar-besar bersuka par Tuhan. Hoi semua orang yang di dunia ini,
Mari sembah Tuhan dengan hati senang. Datang para antua badonci lagu-lagu gerat. Basudara dong mesti tahu kalau Tuhan tu Allah, antua yang bikin katong, la katong ni antua pun orang-orang, katong ni antua pun jamaat, macang dan domba sakawang yang anto jaga di rumpu-rumpu di tanah lapang. Mari masuk ke antua pun kintal rumah, minta-minta dangke dari antua. Mari badonci puji-puji antua. Waktu balenggang masuk ke antua pun rumah. Mari minta dangke dari antua, lah puji-puji antua. Tagal Tuhan tu paling baik. Seng abis-abis anto pun sayang. Dari moyang-moyang sampai ke anak-anak cucu, abis anak-anak cucu, antua selalu bikin antua pun janji. Ku selalu ingin memujimu sebagaimana hidupku, karena cinta kasih setiamu menuntun di setiap waktu. Bagai rusa rindu airmu, begitu juga jiwaku. Dawai cinta mengalir syadu, getarkan seluruh hidupku. Kicau burung menyambut sang surya, angkat cahaya kemuliaan. Incu bunga di taman lestari, sebarkan aroma cintamu. Ombak samudra riuh menderu, memuji keagunganmu. Ya Tuhan, beri kekuatan, ku mau bersaksi bagimu. Padaku tatamu, pada bari selama-lamanya. Jamaat semua, dalam hidup ni katong seng luput dari bikin salah. Tagal itu mari katong duduk tado-tado, tiap-tiap orang ingat dia pun dosa-dosa, lah minta ampong dari Tuhan.
Jemaat, dengar sekarang 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 6 bilang, orang yang betul-betul sayang orang lain, dia tuh begini. Dia tuh sabar, pung hati baik, seng jalus, seng bicara pukul tinggi, dan seng sombong. Dia juga seng kasar, seng cuma pikir dia pun diri sendiri, seng tak kiri-kiri, dan seng simpang orang lain pun salah. Dia tuh juga seng sanang kalau ada orang bikin apa-apa yang jahat. Mar dia tuh senang kalau ada orang bikin apa-apa yang betul. Kasihilah sesamamu, kasihi ibu bapamu, kasihi semua saudara, kasihi juga musuhmu, kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukanlah di dalam hidupku, kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukan dalam hidupku. Kasih itu panjang sabar, kasih itu tidak aku, kasih itu murah hati, kasih itu benci, kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukanlah di dalam hidupku, kasih dan sayang pesan Tuhanmu, lakukan dalam hidupku. Saudara jemaat, saat ini kita akan baca Alkitab dari Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai laste ayat ke-10. Tapi sebelum kita baca, kita akan berdoa dengan menyanyi dari nyanyian GPM nomor 65, Bapa siapkanlah hatiku. Siapkanlah hatiku, aku mendengar sabdamu. Bapa, sucikanlah hatiku, aku mendengar sabdamu. Sabdamu kekal, penerang langkahku dalam susah dan senang.
Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai laste ayat ke-10 dengan judul Sakeus kasih tinggal dia pung dosa. Yesus sampai di kota Yeriho, laba jalang iko kota tu pung panjang. Di kota tu ada orang kaya satu nama Sakeus. Dia tu kepala tukang tagih pajak. Dia mau paskali parlia Yesus. Martagal orang banyak paskali di jalan, dan tagal dia jua pendek, jadi dia sendapalia antua. Jadi dia lari paparipi ke muka orang banyak tu, lanai di pohon ara satu. Tagal Yesus mau langgar di situ. Waktu Yesus sampai di situ, antua lia ke atas lah bilang kata, Sakeuse, turun cepat kamari. Tagal hari ini beta musti manumpang di alepung rumah. Waktu Sakeus dengar begitu, dia menggurebe turun dari pohon itu. Terus dia pika dia pung rumah lah tarima Yesus dengan hati paling senang. Mar orang banyak yang lihat kejadian tu don bersungut kata, ih masa antua tinggal di orang berdosa pung rumah tu. Mar Sakeus berdiri lah bilang par Tuhan Yesus kata, Bapak setengah dari beta pung harta ni, beta nanti bagi akang par orang-orang kasiang. Lah siapa yang pernah dapat parlente dari beta, beta nanti kasih kembali akang par dia, 4 kali lebih banyak dari yang beta ambil. Terus Yesus balik bilang par dia kata, oras ini jua ale dong semua orang yang tinggal di ale pung rumah sudah pakasih selamat. Tagal ale percaya Allah macang deng ale pung moyang Abraham. Barang beta anak manusia ni datang percari orang-orang berdosa lah kasih selamat dong. Demikianlah saudara yang Tuhan sayang, Tuhan pung ajaran yang baru saja katong baca. Saudara semua yang Tuhan Yesus sayang, tabea beta percaya katong semua ada dalam rasa senang, sukacita, bukan karena katong semua pun hidup akan berjalan lurus-lurus, tapi karena biar kata katong pun masalah banyak, beban di katong rasa, katong pun beban banyak dalam hidup nih, tapi kalau katong ada sampai saat ini tanda bahwa Tuhan sengkas tinggal katong berjalan sendiri, akan pun senang di situ. Jadi orang percaya dia senang bukan karena dia pun semua tuh mulus, berjalan lurus, tetapi dia senang karena biar kata hidup nih pun masalah banyak, tapi dalam masalah-masalah, dalam beban-beban, Tuhan selalu kasih tunjuk, kata antua selalu ada dengan katong. Bapak Ibu, saudara semua, minggu ini katong pung tema itu kabar baik untuk orang miskin. Itu tema yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat dan akan jadi tema untuk semua proses bina di minggu yang katong mau masuk ini, minggu baru ini. Nah kali ini katong pung tema nih katong mau bahas akang dengan kacamata dari Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 10. Tadi katong sudah dengar itu tentang Sakeus, dan versi janji baru itu Sakeus kasih tinggal dia pung dosa. Siapa di antara katong yang seng tahu cerita Alkitab tentang Sakeus?
Anak-anak sekolah minggu apalagi, dan dari dolo-dolo waktu katong ada di sekolah minggu, katong dapat suruh menyanyi, akan sudah luar kepala langsung. Apalagi pengasuh tiba-tiba bilang, saya menyanyi langsung. Suka menyanyi, Sakeus seorang pendek, ya, dan seterusnya. Artinya beta mau bilang, cerita tentang Sakeus itu bukan cerita baru. Bukan cuma cerita Alkitab, tetapi memang cerita yang ada di luar katompung kepala. Bahwa dia tuh pendek, karena dia pendek, ada berita kata Yesus mau datang, dia manggurebe, dia sengkuat for baku taruh dengan orang-orang di situ, maka dia langsung naik di pohon supaya dia dapat lihat Yesus. Lalu katong tahu bahwa sacigi begini Yesus ngangkat adalah Yesus bilang, Sakeus turun. Hari ini juga beta mau tinggal singgah di sepung rumah. Lah Sakeus turun. Dia bersuka, dia puji Tuhan. Lalu malah waktu Yesus tiba di depo rumah, singgah di depo rumah, dia bilang dia akan kasih pulang lagi semua yang dia ambil dan tipu tapa dari semua orang. Dia nanti baku bagi apa yang dia punya sebagai kekayaan. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih, katong lihat bahwa dari kedudukan, dari dia pun pangkat, dia tuh orang besar. Dia tuh pejabat Romawi. Dia kepala pajak. Dan dari cerita nih katong tahu bahwa dia bikin dia pun tugas, dia bikin dia pun tanggung jawab, itu juga ada yang dia ambil yang bukan harus dia ambil. Artinya dia juga peras orang. Itu tanda bahwa Sakeus ini sebenarnya orang yang hidup juga kejar harta, cari harta, timbung harta banyak-banyak dalam dia rumah tangga. Artinya Sakeus ini dia sempikir orang lain. Dia pikir yang penting dia dan dia pun keluarga senang. Karena itu dia pakai kesempatan, karena dia punya jabatan, maka dia pakai kesempatan for bikin semua capai apa yang dia mau. Itu juga artinya bahwa Sakeus saya mau tahu dengan orang lain. Yang penting dia saja. Yang penting dia pun keluarga. Dan itu dia kejar supaya dia punya harta banyak. Lalu tagal begitu, tagal dia sukaya, dia pun harta banyak, dia tuh orang besar di situ, maka pasti orang-orang juga mau bergaul rapat-rapat, dia juga susah, semungkin gitu. Tapi Bapak Ibu, katong lihat, waktu dengar kata Yesus mau datang, dia pusing kata dia nih pejabat, dia pusing kata ini orang-orang sebenarnya takut dia, orang-orang segan untuk aku dapat, dan dia pikir dia pun kedudukan, dia naik di pohon. So katong orang Ambon kalau begitu, katong pasti malu hati dan mungkin. Katong cari jalan lain, kalau mau naik di atas pohon cuma perlihat satu orang lewat, sabar-sabar dulu, pikir-pikir dulu. Bila perlu seng usah jo seng apa-apa. Dan kalau memang mungkin sama Sakeus tuh kalau pikir-pikir, iko parbatul dia pikir, para apa beta seng ada hubungan dan beta seng kurang. Sebenarnya seperti itu, begitu. Tapi ya Sakeus, ketika dia dengar bahwa Yesus mau datang dan dia manggurebe naik di pohon supaya dia dapat lihat Yesus, dan Yesus sambut dia. Dari cerita ini katong belajar bahwa apa yang Yesus bilang di dalam Matius 5 ayat 3, ya. Kalau dalam versi TB
itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang empunya kerajaan Allah. Tapi kalau di dalam versi Janji Baru dibilang orang-orang yang sadar kalau dong parlu Allah, dong tu paling beruntung. Jadi Sakeus dia kaya, dia punya harta berlimpah, dia kaya dari dia pun sisi jabatan, dia orang bisa dibilang orang-orang teras waktu itu. Tapi dari dia pun hati, dia miskin di hadapan Tuhan. Tapi waktu dia sadar dia miskin di hadapan Tuhan, dia cari Tuhan. Dia usaha for baku dapat Tuhan, dia usaha untuk lihat Tuhan. Dan itu artinya dia kaya di dalam harta, tapi miskin secara rohani. Yesus bilang di dalam Matius 5 ayat 3, orang-orang sama begitu, orang-orang yang rasa dong semustahak di muka Tuhan, dan orang-orang yang rasa bahwa dong paling perlu dengan Tuhan, dong rindu baku dapat dengan Tuhan. Orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia. Dan memang Sakeus mengalami itu. Yesus bilang for dia ketika ada di dia punya rumah. Dan Bapak Ibu ketong lihat ketika Yesus singgah di dia punya rumah, dia langsung bilang bahwa Bapak setengah dari beta pun harta nih, beta nanti bagi akang per orang-orang kasiang. Lah siapa saya yang pernah dapat parlente dari beta, beta nanti kasih kembali akang per dia 4 kali lebih banyak dari yang beta ambil. Artinya waktu baku dapat dengan Yesus, Sakeus bertobat, berubah. Itu kabar baik. Baku dapat dengan Yesus bikin katong mengalami, ya, katong menikmati sukacita, rasa bahagia, hati bersuka, hati senang, hati longgar, hati baluas. Sebab kenapa? Juru selamat terima katong. Juru selamat terima Sakeus. Dalam Sakeus pun segala kekurangan, kelemahan, dalam dia pun dosa, maka malah dia mengalami pertobatan, dia menjadi orang yang baru, hidup baru. Jadi orang yang langsung kenal diri, kenal salah, dia bilang nanti kalau orang yang beta su ambil dan pernah dapat parlente dari beta, itu artinya dia mengaku. Dan dia cuma mengaku tapi dia selesaikan, dia pun pengakuan itu. Ini kabar baik. Ini dialami oleh orang-orang yang selalu rindu, yang selalu cari Tuhan dalam dompung hidup. Bukan soal harta, tetapi bahwa mengalami satu sukacita, satu perubahan hidup. Menjadi orang yang mengalami kuasa kasih Tuhan dalam hidup ini. Dan tagal itu dia kasih tinggal dia pun segala sesuatu yang tadinya dia parlente orang supaya dia dapat harta banyak, dia parlente orang supaya dia jadi orang kaya dan jalan-jalan yang sembai. Dia berubah. Baku dapat dengan Yesus. Kalau katong pung hati rindu baku dapat dengan Yesus, maka Yesus juga akan respons katong. Yesus akan terima katong, dan beta yakin Bapak Ibu dan anak-anak surasa ini waktu rasa berdosa atau rasa rindu Yesus lalu datang berdoa paleti Tuhan tagar rasa susala lalu bilang mau bertobat, dan katong rasa hati baluas, katong rasa Tuhan terima katong pun doa, katong rasa Tuhan jawab katong. Dan kalau boleh
Ini sing cuma perketong ingat-ingat, bukan cuma jadi pengalaman 1-2 kali. Tapi mari selalu ketong dalam hidup ini jadi orang-orang yang selalu cari Yesus, apapun yang jadi halangan. Dia pun Sakeus pun tubuh yang pendek, dia pun badan yang pendek, sehingga jadi halangan for dia untuk selalu cari bakuda. Dia pun jabatan, dia sing rasa malu dia cari. Artinya dia kasih tinggal, dia sing perhitung lagi, dia pun keadaan diri yang dia hitung ini bagaimana baku dapat dengan Yesus. Dan Tuhan yang tahu ketompong hati, yang rindu untuk baku dapat dengan antua, anto pasti respons ketompong hati dan hidup. Dan itu sukacita, itu kabar baik. Dan karena itu Bapak Ibu yang terkasih, di tengah-tengah ketong, kalau hari ini Bapak Ibu renungkan dalam hati, dalam hidup Bapak Ibu, anak-anak punya banyak hal yang salah di muka Tuhan, atau Bapak Ibu punya pergumulan-pergumulan yang berat, beban-beban hidup yang menindih dalam hidup ini, belajar dari Sakeus, jangan tinggal di tampak, buang segala sesuatu, tinggal segala sesuatu, terobos orang banyak, lalu lari cari Yesus. Ketika ketompong hati begitu, ketong hati kontak dengan antua kontak dengan ketong, anto tarima. Dan waktu anto tarima, beta dengan Bapak Ibu, waktu ketong balik kembali par antua, ketong rasa senang, hati luas, hati tenang. Lalu pasti kalau ketong su hati rasa senang, ketong tenang, ketong akan kerja dengan normal, kerja dengan tenang. Mampu bikin perhitungan yang baik. Katong seng panik lagi menghadapi ancaman dan tantangan dalam hidup ini. Ada orang, Bapak Ibu saat ini, yang hidup utang di atas utang, bukan karena apa, mulai dari utang kecil-kecil saja, tapi karena su panik, utang tambah utang, pinjol terus. Jadi akhirnya dia ada dalam lingkaran setan, seng bisa keluar. Padahal kalau dia datang for Tuhan, memang uang sing jatuh dari langit, lalu langsung bayar sama yang viral itu sing semua begitu juga. Tapi paling tidak dia bisa tenang. Tuhan akan ambil alih dan Tuhan pun cara. Ada banyak orang yang juga punya cara untuk menyelesaikan itu dengan cara yang dia pikir, bukan caranya bukan orang datang kasih uang per dia ratus-ratus, dia pemaksud begitu. Tetapi bahwa pihak peminjam bisa mengerti, lalu atur dar ulang kembali. Dia sendiri misalnya dapat sukacita, dapat semangat, dengan demikian dia kerja apa saja. Tuhan kasih dia pun talenta, mama-mama bisa bikin kue for jual, atau usaha-usaha apapun yang bapak-bapak juga kerja banting tulang. Dan akhirnya bisa selesai. Karena apa? Karena baku dapat dengan Tuhan. Tuhan buka ketompong mata hati untuk lihat harapan yang berasal daripada Tuhan, lihat jaminan yang berasal daripada Tuhan. Maka ketong sing putus asa, ketong sing hilang arah, ketong sing gampang menyerah pada keadaan, atau ketong ambil jalan yang bikin ketong tambah masuk dalam persoalan. Hari ini ada kabar baik untuk Bapak dan Ibu, untuk anak-anak muda yang mengkali su cari kerja, melamar ke sana kemari. Balik ulang, minta baku dapat dengan Tuhan. Mungkin su berdoa, demi pendeta itu su berdoa setiap hari. Ingat, ada doa yang betul-betul doa, tetapi ada doa yang juga cuma pengumuman per Tuhan. Tuhan, hari ini beta mau bikin 1, 2, 3, 4, 5. Beda dengan orang yang waktu dia berdoa, sebelum dia bilang apa yang dia pun mau, apa yang dia butuhkan, dia baca firman dulu. Sekarang nih ada tren begini, ada orang yang puas, yang penting dia berdoa. Apalagi mau cepat-cepat, mari ketong berdoa lah, baru ketong berjalan, masuk ketong berdoa. Lah akhirnya orang puas cuma dengan doa. Padahal Bapak Ibu, berdoa tuh ketong cuma bilang bertuhan, Tuhan dengar beta. Ketong mesti baca Alkitab.
Katong mesti kasih waktu for Tuhan bicara for katong lain. Jangan katong cuma mau Tuhan dengar katong saja. Yo katong seng mau dengar apa yang ontong mau katong bikin dalam hidup nih. Akhirnya ya katong bikin iko katong pun kuat, iko katong pun mau. Katong bilang kata berdoa yuk, padahal seng ada perubahan. Karena apa? Katong ego for Tuhan. Katong cuma mau katong pun mau saya yang Tuhan dengar. Katong seng mau dengar Tuhan. Karena itu GPM dari dulu atur katong semua. Ada pun saat teduh di rumah, hampir siang bangun. Bukan GPM, palang di gereja, tapi katong pun orang tua. Semua orang tua pasti suka kasih nasihat for dia pun anak-anak. Bangun pagi tuh jangan bangun pas-pas for mandi pi kuliah. Jangan bangun pas-pas mandi pergi sekolah. Jangan bangun pas-pas mau kerja saja. Tapi bangun pagi-pagi. Sama dengan Yesus juga kalau Bapak Ibu baca. Sebelum Yesus bikin dia pun pelayanan untuk orang banyak, dia pi cari tanpa sunyi for berdoa dulu. Dia cari Allah dulu. Jadi bangun pagi baca Alkitab supaya Tuhan arahkan katong apa yang mesti katong bikin ikut Tuhan pun mau. Lalu baru katong berdoa supaya kalau Tuhan arahkan katong, maka katong berdoa juga seng ikut katong pun mau. Tapi katong berdoa ikut Tuhan pun mau. Sebab doa yang sesungguhnya adalah meminta Tuhan pun kehendak jadi dalam katong pun hidup. Bukan sepenuhnya minta katong pun kehendak Tuhan mesti ikut. Artinya katong seng sama Sakeus dolo-dolo pergi naik pohon percari, tapi katong punya cara rindu untuk baku dapa dengan Tuhan. Dan kalau katong selalu rindu baku dapa dengan Tuhan, mari katong latih diri untuk itu, baku dapa dengan Tuhan di dalam doa, di dalam firman, supaya katong menikmati kabar baik. Dan tadinya katong mengalami kemiskinan rohani, katong menjadi kaya. Dibilang bahwa orang-orang yang miskin, orang-orang yang paling rasa perlu Tuhan ada dalam dompung hidup, itu yang punya kerajaan Allah. Artinya jadi anak-anak Allah. Dan kalau jadi anak-anak Allah, itu berarti sama-sama pegang kuasa dengan Allah di dalam dunia ini. Bapak Ibu bayangkan. Ya, itu Matius 5 ayat 3 bilang begitu. Bahwa kalau katong rasa miskin di hadapan Allah, miskin rohani, rindu Allah, mengaku katong pun dosa, lah berusaha bikin ikut katong mau. Katong jadi anak-anak Allah, pegang perintah sama-sama dengan Allah di dunia ini. Artinya bahwa anak-anak Allah itu memerintah bersama-sama dengan Allah. Segala ancaman dan tantangan hidup yang datang silih berganti dalam hidup, sempung kuasa untuk kasih mati katong pun hidup. Tapi katong anak kerajaan Allah yang berkuasa menentukan segala sesuatu kapan dan dimanapun, dalam soal kecil maupun soal besar. Bapak Ibu gumuli ini betul-betul dalam hidup. Di Bapak Ibu tanpa kerja, tanpa mencari, tanpa pengabdian, ada persaingan yang sehat ya. Anak-anak di sekolah, di pergaulan, ada kenyataan yang sulit. Tapi anak-anak Allah, artinya anak-anak katong semua yang pegang Tuhan pun perintah dalam hidup ini, bajalang ikut Tuhan pun mau, dia akan tetap berdiri. Dia sempurna akan hancur. Firman bilang lagu yang dilakukan tidak akan jatuh tergeletak. Dan ini penting Bapak Ibu. Ini penting anak-anak, ini penting orang-orang muda, sebab dunia ini sedang berjalan ke arah keterpurukan. Katong bisa lihat itu di media massa. Menghadapi itu, anak-anak Tuhan seng boleh panik. Sebab panik akan bikin ketong salah jalan. Tetapi bahkan anak-anak Tuhan diminta untuk terus
mengumandangkan damai sejahtera, sukacita, kabar baik di tengah-tengah keterpurukan dunia dan manusia. Melalui seluruh kehidupan yang selalu menyatu dengan Tuhan. Sehingga dalam hidup ini bukan katong yang perintah katong pun diri, iko katong pun kuat, iko katong pun mau, iko katong pun kepentingan, dan iko katong pun perhitungan yang banyak kali salah dengan Tuhan pun mau. Dan karena itu katong tak lempar jauh dari hidup ini. Tapi katong cari Tuhan, buka hati, dan Tuhan isi katong pun hidup, supaya katong berjalan ikut Tuhan pun mau. Dan orang yang berjalan ikut Tuhan pun mau, beta yakin Bapak Ibu juga sudah uji itu, dia seng akan kecewa, seng akan pulang dengan tangan kosong. Mungkin awal-awal dia kecewa, tetapi yang benar itu tetap benar, yang baik itu tetap baik. Dan itu berita sukacita yang bukan cuma dibicarakan, yang bukan cuma bilang-bilang, tetapi yang harus dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Firman itu harus mendarah daging. Biasa orang tua, orang katompo, orang tua bilang, "Hei, dia pun kalakuang tuh mendarah daging, jadi seng bisa tukar lah." Tapi beta bilang for Bapak Ibu, jangan bilang yang kalakuang tuh mendarah daging. Yang mesti mendarah daging adalah firman Tuhan mendarah daging dalam hidup ini, supaya bukan ketong yang perintah ketong hidup, tapi Tuhan yang perintah. Maka kalau Sakeus bahagia, Bapak Ibu, beta ketong semua juga bahagia, walaupun di tengah-tengah kondisi kehidupan dunia yang terpuruk dengan berbagai macam persoalan. Mari cepat balik, renungkan, lalu belajar. Kalau sudah bikin selama ini, ketat lagi. Kalau yang belum, cepat. Tuhan tolong ketong semua bikin akang. Amin. Saudara semua, mari berdiri, lalu katong mengaku katong pun percaya, sama-sama katong bilang, beta percaya para Allah Bapa,
Antua dapat siksa waktu Pontius Pilatus pegang parenta. Antua dapat salib, mati lah dapat kubur. Antua turun ke orang mati tinggi dan hidup kembali pas akan penuh. Antua naik ke surga, duduk di Allah Ansabakan. Lah pegang parenta sama-sama dengan Antua yang kuasa pasal menolong. Antua nanti datang dari sana terjadi hakim bersama orang dengan semat. Kita percaya Allah. Kita percaya kalau Allah sepilih datang terjadi Yesus dan orang-orang yang suka ika jaksa dan terudi. Yang sama-sama terima apa yang baik dari Antua. Kita percaya kalau Antua kasih ampun ke tempat dosa dengan dikasih hidup ke tempat ladang kembali. Lah katong hidup terus dengan Antua. Amin. Katong kasih waktu for Hengki Linansera dengan depung lagu Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Satu pujian dari beta, kiranya pujian ini dapat menjadi berkat para katong semua dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak kangenku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Ku layangkan pandang di awan-awan. Sejenak kangenku bertanya-tanya, dapatkah hati ini
kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Wow Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, galakan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Danke Bung Hengki, Tuhan memberkati. Saudara jemaat, ingat pasang dari Tuhan mengfirmani bye-bye. Orang yang kasih par orang lain tu lebih beruntung dari orang yang terima.